Halo teman-teman, selamat datang di channel Programmer Zaman Now. Ini video kedua ya, tentang coding interview. Jadi sebelumnya kita udah bahas tentang FizzBuzz, ternyata banyak juga yang sharing katanya kemarin baru habis selesai interview dan benar ditanya soal FizzBuzz. Ya, itu karena soalnya sederhana banget, jadi harapannya sih kalau misalnya FizzBuzz itu memang untuk melakukan penyaringan. Nah, sekarang kita mau bahas lagi coding interview yang kasus yang lain. Jadi kita sekarang mau bahas tentang kasus yang namanya adalah palindrom. Ini adalah kasus sederhana sebenarnya. Ya memang sebenarnya coding interview itu nggak harus yang kompleks-kompleks kayak competitive programming sebenarnya ya. Tapi lebih ke ya istilahnya itu kayak nguji si kandidatnya apakah logikanya bisa jalan atau enggak gitu ya. Kadang-kadang ada juga gitu ya. Kalau misalnya kita kasih soalnya competitive programming, ya itu sebenarnya kadang-kadang yang senior aja susah ngerjainnya ya, karena kalau competitive programming itu kayak harus beneran diasah gitu ya, dan kasusnya biasanya rumit sekali gitu ya. Kalau coding interview kita mau nyarinya pakai competitive programming, ya itu agak susah sebenarnya ya. Susahnya apa? Kalau orang-orang yang tidak terbiasa melakukan competitive programming mungkin agak sedikit lama gitu ya, menjawabnya, padahal mungkin orangnya udah senior. Jadi biasanya yang coding interview itu lebih ke basic problem solving-nya. Jadi kasusnya biasanya lebih sederhana dan gimana cara solving-nya. Nah ini adalah kasus yang biasa lagi ditanyakan ketika coding interview, yaitu adalah kasus palindrom. Yuk kita bahas. Oke, buat teman-teman yang tidak tahu apa itu palindrom, nah kita cari di Google. Jadi silakan cari palindrom ya. Lalu kita akan lihat apa itu palindrom. Nah di sini ada di Wikipedia. Jadi palindrom itu adalah sebuah kata, frasa, angka, maupun susunan lainnya yang dapat dibaca dengan sama baik dari depan maupun belakang. Jadi simpelnya adalah tulisan atau teks gitu ya. Kalau misalnya dibolak-balik, kayak misalnya dibalik, dibaca dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan, itu katanya sama. Contohnya, contoh ya, misal, ini saya nyalakan dulu wacom-nya. Jadi kata-kata palindrom itu paling sederhana, contohnya yang paling sederhana ya satu huruf ya. Satu huruf itu udah pasti palindrom. Kenapa? Karena dibolak-balik sama. Jadi contohnya huruf A gitu ya. Ini udah pasti palindrom. Kenapa? Karena dibolak-balik dibacanya A juga gitu ya. Nah kalau AB gimana? A dan B. Ini kalau dibalik, dia kan ini kalau ini ya, ini aslinya misalnya. Ini kalau dibalik kan jadi A. Kalau dibalik ini kan jadi B, A. Nah, artinya beda ya. Ini AB, ini BA. Artinya apa? Ini bukan palindrom. Ini palindrom. Nah, habis itu ada lagi misalnya ABA. Ya, kalau ini dibalik dari sini, jadi kan di sini A, habis itu di sini B, habis itu di sini A. Nah, kita tahu kalau ini berarti palindrom. Kenapa? Karena dibolak-balik, ini hasilnya tetap sama. Atau yang kata-kata yang biasa kita tahu adalah contohnya kodok. Kodok, kalau teman-teman coba perhatikan, dibalik KODOK itu tetap kodok. Ya, artinya apa? Ini palindrom. Jadi seperti ini. Jadi sesimpel kayak gini. Jadi biasanya tesnya itu adalah silakan bikin sebuah function ya, di mana akan mengembalikan ini boolean gitu ya. Booleannya itu true atau false. Di mana kalau misalnya parameternya itu adalah sebuah tulisan palindrom, itu akan mengembalikan true. Kalau misalnya tulisannya bukan palindrom, maka kita akan mengembalikan false. Jadi sederhana sekali. Jadi biasanya ini secara masalah ini harusnya sederhana ya. Kita cukup ngecek aja. Ketika katanya dibalik, apakah katanya sama atau tidak. Kalau katanya sama, berarti itu palindrom. Kalau katanya beda, berarti itu bukan palindrom. Nah, kita akan coba sekarang solving masalah si palindrom ini. Oke, di sini saya akan menggunakan Java ya. Teman-teman semuanya bebas sih, karena kan nggak ada yang harus aneh ya sebenarnya. Nggak butuh function apapun, nggak butuh library apapun sebenarnya untuk nge-solving masalah ini. Cukup teman-teman coba buat sebuah function yang mengembalikan true kalau palindrom, kalau bukan palindrom dia returnnya false. Oke, kita akan bikin sebuah unit test seperti biasa ya. Usahakan teman-teman prepare ya. Kalau nanti dapat coding interview, prepare, siapkan IDE-nya atau text editornya. Jangan ngedadak gitu ya. Itu kelihatan banget teman-teman nggak prepare-nya. Ya di sini saya akan buat unit test. Palindrom test. Nah, buat teman-teman yang kemarin ada yang nanya, ini saya kok nggak bisa ya running, tiba-tiba nggak ada main kelasnya. Ini saya bikinnya dalam bentuk unit test ya.
bukan bikin main program. Jadi teman-teman pastikan harus mengerti tentang unit test. Jadi saya selalu sarankan buat teman-teman siapapun itu, developer bahasa pemrograman apapun itu, teman-teman harus bisa membuat unit test. Jadi nanti kelihatan banget developer profesional sama yang tidak atau yang baru pemula gitu ya. Yang profesional itu harusnya sudah ngerti tentang unit test. Oke. Di sini berarti kita tugasnya diminta untuk membuat sebuah function. Jadi teman-teman silakan buat sebuah function ya, function di bahasa pemrograman apapun. Nah, di mana dia return-nya adalah boolean. Lalu di sini misalnya nama functionnya is palindrom. Lalu di sini kita akan masukkan inputnya ya, atau misalnya value-nya. Jadi sesimpel kalau value-nya ini adalah palindrom, kita akan balikan true. Kalau bukan, kita akan balikan false. Oke, di sini kita akan buat sebuah unit test-nya. Jadi tes palindrom ya. Lalu di sini kita harapannya assert. Jadi kita pastikan misalnya ini true ya, kalau misalnya is palindromnya ini A, berarti A itu harus benar palindrom gitu ya. Kalau misalnya ABA itu harus palindrom juga, kalau misalnya kodok itu harus palindrom juga ya. Nah habis itu kalau string kosong itu juga harus palindrom juga ya. Nah selanjutnya yang lain kita akan buat testing yang bukan palindrom. Contohnya AB itu bukan palindrom, bab gitu ya itu bukan palindrom, misalnya kocok itu bukan palindrom misalnya. Habis itu misalnya yang ini misal lagi 3 ya, eko itu bukan palindrom. Oke. Di sini kita pastikan kita simple dulu ya, return false misalnya. Kita akan coba running unit testnya. Ini otomatis unit testnya gagal ya. Kenapa gagal? Nah, di sini ada yang ekspektasinya adalah true dan kita dapatnya false karena kita hardcode di sini false. Oke. Ini lihat di sini. Oke, sekarang kita akan coba implementasikan. Oke, konsepnya simple sih sebenarnya. Teman-teman bisa balikan katanya, lalu kita akan compare dengan kata aslinya. Jadi di sini teman-teman bisa lakukan balik kata. Jadi di sini teman-teman bikin temporary, pertama string kosong misalnya ya. Lalu teman-teman coba balikan kata ini. Nah, gimana cara membalikannya? Jangan gunakan bawaan. Kalau di bahasa pemrogramannya ada satu buah function yang namanya reverse, langsung balik itu ya gampang banget ya, tinggal di reverse udah selesai. Cuma biasanya bukan itu yang dicari dalam coding interview, tapi gimana caranya teman-teman ngelakuin halnya itu tanpa bantuan apapun. Jadi teman-teman dites gimana logikanya untuk membalikan katanya contohnya. Ya, simple sih ya, teman-teman cukup ambil katanya dari ujung belakang sampai ujung depan, seperti itu. Jadi sesimpel teman-teman bisa melakukan perulangan ya, di mana dimulai dari bukan 0 ya, tapi dimulai dari belakang. Jadi di sini justru sampai ke ini dulu ubah dulu. Jadi dimulai dari yang paling belakang. Jadi teman-teman harus tahu panjang stringnya. Kita akan pakai value titik length ya untuk dapetin panjang stringnya. Nah, habis itu di sini harus lebih dari ya. Sama dengan 0. Jadi seperti ini ya. Kita akan coba dulu print out seperti apa maksudnya. Jadi kita akan print out seperti ini. Ini saya komen dulu ya. Atau saya bikin unit test baru di sini. Tes dulu ya. Is palindrom misalnya kodok. Oke, kita akan coba running. Kita lihat. Nah, ini ada yang salah nih ya. Dia nggak berhenti-berhenti. Nah, salahnya di mana? Karena di sini kita menggunakan i++ ya. Jadi teman-teman harus tahu, karena kita mulai dari ujung belakang, kita justru harusnya ngurangin ya. Jadi ini harusnya minus-minus. Oke, kita akan coba running lagi. Nah, sekarang kita sudah tahu ya, udah dapat nih 5, 4, 3, 2, 1, 0. Artinya kita ambil dari ini. Cuma kalau teman-teman perhatikan, di sini kan katanya kodok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kebetulan kalau di Java itu indeks itu dimulai dari 0. Jadi harusnya kita nggak butuh nyampe panjang, tapi justru harus nyampe panjang kurangi 1 ya. Kenapa? Karena kalau ini jatuhnya ada berapa indeks? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Kita justru butuhnya sampai 5. Jadi kita length-nya kurangi 1 seperti ini. Ini kalau teman-teman coba running, kita sekarang udah dapat ya
perulangan dari 4 paling ujung ke 0. Nah, lantas tinggal berarti kita sekarang ambil karakter dari yang paling ujung sampai ke yang paling depan. Jadi di sini teman-teman cukup kalau pengen ngetes lagi ya, tinggal value tergantung bahasa pemrograman ya. Kalau di Java char add karakter ke misalnya indeksnya i. Nah, seperti ini. Ini kalau saya coba running lagi tesnya, kita sekarang bisa dapat. Nah, lihat kodok ya. Kita udah dapat nih semuanya, berarti udah benar. Lalu teman-teman tinggal berarti sekarang kita tambahkan saja. Jadi temporary sama dengan ya, temporary ditambah karakter yang ini. Ya. Kita sekarang coba print out temporary-nya. Kita coba running. Nah, keluar di sini katanya kodok, berarti sudah benar. Oke, berarti di sini tinggal kita return temporary, apakah sama dengan value-nya. Oke, kita coba running yang tes palindrom ini ya. Nah, di sini ada yang salah sepertinya ya. Ini A, ABA, kodok, BA. Ekspektasinya true. Oh, oke, sorry salah. Ini unit testnya salah ya. Assert false. Nah, ini anaknya pakai unit test. Jadi teman-teman kalau ada yang salah langsung kelihatan. Nggak perlu manual satu-satu. Oke, kita running lagi sekarang. Nah, udah benar. Ya. Kita sekarang udah benar semua ya. Untuk A, ABA, kodok itu semuanya palindrom. Yang ini bukan palindrom semua. Dan ini sudah benar semua. Jadi sekarang kita udah bisa nyelesain masalah palindrom. Jadi sesimpel teman-teman bikin string, habis itu dibalik stringnya, ya. Habis itu tinggal di compare. Jadi ini. Ini baru biasanya awalnya. Next-nya biasanya teman-teman akan di-challenge. Oke, kalau misalnya teman-teman lakukan reverse, balik gitu ya. Artinya kan teman-teman akan bikin variabel lain gitu ya. Nah, biasanya akan di-challenge. Gimana caranya kita tetap bisa ngedetect ini palindrom tanpa harus membuat variabel temporary. Artinya kita tidak butuh membuat variabel yang isinya adalah string reverse-nya. Bisa atau enggak? Nah, kita coba solving yang masalah yang itu. Oke, kalau misalnya teman-teman perhatikan, berarti kan kita dikasih challenge nih ya, sama misalnya orang yang ngelakuin interviewnya. Kita nggak boleh bikin temporary variable misalnya. Karena itu akan makan memori baru misalnya. Oke, berarti kan kita nggak butuh ngelakuin reverse sebenarnya ya. Nah sekarang gimana caranya? Oke, kalau teman-teman perhatikan dari ini ya kata-katanya, sebenarnya teman-teman bisa ngelakuin ini istilahnya compare langsung gitu ya. Jadi kita nggak butuh bikin temporary variable. Jadi kalau misalnya ada kata ya, misalnya tadi yang kodok tadi ya, kodok gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa compare ya dari depan sama yang belakang ini. Ya. Selanjutnya, teman-teman kalau misalnya ini sama, kita anggap oke. Habis itu kita compare yang selanjutnya, yang ini. Kalau ini masih sama, kita akan lanjutkan lagi sampai paling tengah. Kalau paling tengah semuanya sama gitu ya, artinya kita tahu kalau ini adalah palindrom. Jadi teman-teman sebenarnya nggak butuh membalikan kata habis itu nge-compare lagi. Jadi ini bisa. Jadi kalau misalnya yang bukan, contohnya echo gitu ya. Ini dari pertama aja kita akan compare dari ujung depan ke ujung belakang gitu ya. Artinya apa? Artinya ini itu sudah beda gitu ya. Ini sama ini beda gitu ya. Artinya kalau beda, ya udah berarti ini bukan palindrom. Kalau ini kan sama ya. Ini jadi compare pertama, ini compare pertama, habis itu ini compare kedua, habis ini compare ketiga, seperti itu. Ya. Jadi semakin banyak karakternya ya berarti komparasinya semakin banyak. Nah, untuk melakukan komparasi ini simple ya, teman-teman kan udah lihat nih. Jadi kita data karakter pertama sama karakter yang ujung, karakter kedua sama karakter dua ujung, itu berarti kita cukup ngelakuin yang namanya perulangan looping aja. Ya. Oke. Kita akan coba selesaikan. Jadi kita sekarang selesaikan tanpa membuat temporary variable ini. Jadi kita akan lupakan ini ya. Ini saya akan komen ya biar nggak hilang. Oke, komen.
Selanjutnya di sini berarti yang kita lakukan, berarti sekarang kita akan melakukan iterasi. Sesimpel iterasinya kan kita dari depan sekarang ya. Kalau yang sebelumnya kan kita dari belakang, sekarang kita dari depan. Jadi kita akan melakukan iterasi dari 0 sampai value length -1. Ya. Lalu biar lebih enak kita bisa compare nih. Kita akan print out dulu ya, biar tahu gitu ya. I di compare berarti harus dengan I itu kan berarti yang pertamanya adalah 0. Berarti kita harus compare dari karakter yang pertama, yang tadi ya. Karakter yang pertama ini sama yang paling ujung. Kalau yang paling ujung itu berarti kita tahu value titik length. Nah, tapi karena di Java itu dimulai dari 0, mungkin di bahasa pemrogramannya juga banyak yang dimulai dari 0 ya, indeksnya. Berarti kita nggak bisa pakai length aja. Kalau length itu kan contohnya kalau kodok lengthnya 5. Sedangkan karakter kelima itu udah pasti nggak ada gitu ya. Harusnya itu karakter terakhir itu karakter keempat. Jadi kita bisa ambil 1 di sini. Ini saya kasih tanda kurung. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan coba dulu. Ini saya akan returnkan false dulu. Kita akan coba apakah benar atau tidak. Kita akan coba compare palindrom kodok ya. Kita running. Nah, seperti ini ya. Ini 0 di-compare dengan 4, 1 di-compare dengan 4. Oh, berarti di sini salah nih. Harusnya 1 bukan di-compare dengan 4, harusnya turun ya, jadi 3. Jadi harusnya seperti itu. Oke, berarti kita salah ya. Ini. Jadi ini bukan dikurangi 1 berarti ya. Tapi harusnya dikurangi dengan yang ini. I ini. Kurangi I. Kita kurangi I contohnya. Kita akan coba running lagi misalnya. Nah, perhatikan, 0 di-compare dengan 5. Oke, kodok ya. Kalau kodok itu panjangnya memang 5, tapi yang terakhir itu harusnya bukan indeks ke-5, tapi indeksnya ke-4. Berarti di sini kita salah lagi nih. Harusnya 0 itu di-compare dengan 4, 1 di-compare dengan 3 ya, 2 di-compare dengan 2 juga ya, 3 di-compare dengan ini. Oke, berarti di sini harusnya itu setelah dikurangi I, dia dikurangi 1. Sorry, 1 ya. Kita akan coba running lagi, apakah benar? Nah, ya 0 di-compare dengan 4, 1 di-compare dengan 3, 2 di-compare dengan 2, 3 di-compare dengan 1. Nah, ini kurang nih, 1 lagi nih. Harusnya kan ada ya, ini kan jadi kayak ngebalik ya kalau teman-teman perhatikan. 0 dengan 4, 1 dengan 3. Nah, di sini ada 3 dengan 1 ya. Harusnya di sini ada 4 dengan 0. Berarti di sini kita ada salah ini kondisi. Harusnya bukan kurang dari, tapi harusnya kurang dari. Ini tidak perlu di -1-kan misalnya. Ya. Karena di sini kita udah -1-kan di sini nih. Ya. Oke, kita akan coba running lagi. Nah, sudah benar ya. Sekarang 0 di-compare dengan 4, 1 di-compare dengan 3, 2 di-compare dengan 2, 3 di-compare dengan 1, dan seterusnya. Kalau misalnya kita pakai di sini katanya misalnya A gitu ya. Banyak sekali contohnya. Kita cek lagi. Ini kan harusnya palindrom ya. Nah, kita cek. Harusnya udah benar ya. 0, 12, 1, 11, terus turun. Ini ke 0, ini naik. Jadi udah benar. Oke. Sekarang udah benar. Yang kita lakukan berarti sekarang kita butuh melakukan komparasinya. Berarti karena di sini teman-teman sudah benar, berarti ya. Berarti teman-teman yang perlu lakukan adalah ini adalah integer indeks akhir, ya. Nah, integer indeks awal sama dengan I seperti ini. Oke, jadi yang teman-teman perlu lakukan adalah tinggal cek aja. Kita akan cek kalau misalnya value karakter dari indeks awalnya itu sama dengan value karakter dari indeks akhir, ya. Berarti ini masih tetap palindrom, ya. Nah, kita nggak mau nih kalau tetap palindrom, ya udah biarin aja gitu ya. Nah, kita akan compare-nya pakai tidak sama dengan. Kalau dia tidak sama dengan, artinya kita tahu kalau ini bukan palindrom. Jadi kita bisa langsung return false, seperti ini. Berarti kalau di sini semuanya palindrom, berarti di sini kita ganti return-nya menjadi true. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kita tahu ya, di sini kalau di compare ya, karakter yang di depan sama yang belakangnya terus nyusut gitu ya, nyampe ke tengah, bahkan sampai ngebalik.
Kalau dia masih palindrom, berarti dia akan pasti nyampe ke sini perulangannya. Tapi kalau dia bukan palindrom, karakternya ada yang berbeda, berarti kita pasti tahu. Dia akan langsung return-nya false. Oke, sepertinya solusinya sampai di sini aja. Coba kita running ya. Ini unit test-nya. Nah, sudah benar. Berarti sekarang kita sudah menyelesaikan palindrom tanpa harus membuat temporary variable. Jadi sebenarnya teman-teman bisa hanya dengan melakukan iterasi. Oke, sampai di sini biasanya di challenge lagi. Challenge-nya seperti apa? Challenge-nya yang pertama, bisa nggak? Ini kalau teman-teman perhatikan ada berapa iterasi sih gitu ya. Di iterasinya kalau teman-teman perhatikan itu berarti iterasinya atau looping-nya itu sebanyak jumlah karakternya. Kalau karakternya ada 100, maka kita akan lakukan iterasi sebanyak 100 kali. Kalau misalnya iterasinya karakternya ada 10, maka kita akan lakukan iterasinya 10 kali. Nah, padahal dalam palindrom sebenarnya bisa teman-teman optimize. Optimize-nya seperti apa? Teman-teman harusnya nggak perlu ngecek semuanya. Cukup sampai tengah aja, teman-teman bisa menyimpulkan apakah dia palindrom atau tidak, gitu ya. Nah, kita akan coba lagi, selesaikan itu. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, kalau yang tadi kita lakukan kan iterasinya sampai ujung ya, artinya kalau ada 10 ya berarti sampai 10 kali iterasi. Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, kita cukup ngecek sampai tengah saja, harusnya kita udah bisa menyimpulkan. Kalau sama terus sampai tengah, itu harusnya dia udah dianggap palindrom. Jadi kayak KODOK gitu ya. Kalau misalnya pertama ini sama, kedua ini sama, dan ketiga yang di tengah-tengah itu masih tetap sama, ya kita udah tahu gitu ya, itu adalah palindrom gitu ya. Nggak perlu ngecek lagi, ini sama dibalik lagi, itu nggak perlu. Nah, artinya apa? Artinya untuk iterasinya ini sederhana banget. Teman-teman berarti cukup potong iterasinya sampai setengah aja. Jadi gimana caranya? Jadi kita tidak perlu menggunakan value titik length. Ya. Kita bisa menggunakan value titik length lalu dibagi 2. Gitu ya. Jadi dibagi 2. Seperti ini. Ya. Ya, artinya apa? Artinya kalau misalnya tadinya 10, kita cukup nyampe 5 aja, udah cukup. Kalau misalnya tadinya 100, kita cukup nyampe iterasi ke 50 aja. Nggak perlu lagi ngecek kebalikannya gitu ya. Jadi cukup sederhana seperti ini. Nah, tapi untuk memastikan apakah benar, karena kan kalau misalnya 5 dibagi 2, itu hasilnya kan 2 ya. Seperti itu. Nah, kita akan cek apakah ini bisa atau tidak. Kita running lagi. Sekarang kita iterasinya cuma setengahnya, dan ini tetap palindrom. Nah, kenapa? Karena kalau teman-teman, kalau gitu kan kalau 5 dibagi 2 itu kan jatuhnya 2 gitu ya. Kalau di number ya. Kebetulan kalau di Java itu kalau number integer dibagi integer itu tidak jadi desimal, jadi bukan 2,5, jadinya 2. Nah, apa yang terjadi kalau gitu? Nah, ini sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalahnya kenapa? Karena kalau misalnya kita iterasinya tadinya kan 5, jadi 5 dibagi 2, kebetulan kalau ini integer, jadinya kan 2. Nah, kita sebenarnya cukup iterasinya sampai yang pertama ini, gitu ya. Yang kedua ini. Yang ketiga kenapa nggak perlu dicek? Karena kan ini cuma satu karakter, gitu ya. Ini pasti tetap selalu sama, gitu ya. Kecuali ini ada 6 karakter. Kalau 6 kan dibagi 2, pasti nyampainya ke ketiga, gitu ya. Jadi pasti yang ketiga. Jadi cukup ini dibagi 2 aja, kita bisa menghemat setengahnya dari iterasinya. Jadi yang tadi kita bisa optimize setengahnya bahkan ya. Jadi yang tadinya harusnya iterasinya sebanyak jumlah datanya, kayak 100, kita bisa potong setengahnya. Jadi ini bisa kita optimize. Sederhana, cuma menambahkan pembagian 2 seperti ini. Jadi sekarang kita bisa sudah optimize ya palindrom ini. Tidak perlu mengecek semua karakter, cukup setengahnya saja. Apakah sampai di sini? Biasanya di challenge lagi. Oke, challenge selanjutnya biasanya teman-teman akan di challenge lagi. Nah, kita kan di sini menggunakan perulangan gitu ya. Nah, bisa tidak kita selesaikan masalah ini tanpa menggunakan perulangan? Jadi teman-teman nggak boleh menggunakan perulangan. Kita akan coba solving masalah ini gimana caranya biar kita tidak butuh menggunakan perulangan. Kalau misalnya pihak yang melakukan interview meminta kita menyelesaikan masalahnya ya apapun itu tanpa menggunakan perulangan, itu artinya kita perlu nyari solusi yang namanya adalah rekursif ya. Jadi teman-teman mungkin kalau sudah belajar ya di kuliah atau misalnya di sekolah gitu ya pasti diajarkan yang namanya rekursif ya. Nah, ini berarti kita juga bisa solving masalah ini menggunakan rekursif.
Jadi intinya, perulangan ini ya, di bagian perulangan ini kita bisa ganti menggunakan rekursif. Oke, ini kita akan komen dulu. Oke, jadi is palindrom. Oke. Nah, cuma biasanya kita kan tahu ya, kalau misalnya namanya perulangan, itu kan butuh ini ya, kalau di sini kan butuh indeks ya, i-nya ya. Nah, gimana dengan ini? Kalau rekursif. Nah, rekursif kalau teman-teman misalnya membutuhkan sebuah parameter tambahan, itu teman-teman nggak usah ragu, tambahin aja gitu ya. Tinggal ditambahkan aja. Contohnya kalau di sini, teman-teman misalnya, oke, kita butuh posisi indeks keberapa saat ini yang dicek. Contohnya kan kalau misalnya kita perhatikan lagi di sini, kita kan butuh tahu ya, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, dan seterusnya. Artinya kita butuh mengetahui saat ini lagi iterasi ke berapa gitu ya. Nah, kita juga bisa buat ya, di sini tinggal ditambahkan saja. Atau ya teman-teman bisa bikin sebuah function bantuan. Misalnya di sini private boolean is palindrom rekursif ya. Lalu di sini string value. Lalu di sini integer i-nya. Nah, seperti ini. Lantas di sini apa? Nah, di sini simple cukup return misalnya is palindrom rekursif ya, dimulai dari value-nya, dimulai dari keberapa nih? I-nya kan kita tahu ya di sini. I-nya itu mulai dari 0. Jadi kita masukkan di sini adalah 0. Nah, seperti itu aja. Nah, sekarang di sini kita tinggal implementasikan si rekursifnya. Nah, gimana cara implementasinya? Nah, saat teman-teman bikin rekursif itu yang paling penting adalah kapan rekursif itu selesai. Kalau perulangan kan gampang ya. Di sini ada nih kondisinya kapan dia selesai. Nah, artinya teman-teman juga harus pindahkan kondisi ini ke dalam rekursifnya. Artinya, kalau misalnya kondisi ini terpenuhi, ya teman-teman harus returnkan value-nya. Artinya si rekursifnya dihentikan. Jadi di sini kita tahu ya kondisinya i kurang dari value length dibagi 2. Jadi di sini kita cek kalau misalnya i-nya itu kurang dari value length ya dibagi 2 gitu ya. Lalu di sini kita lakukan perulangannya gitu ya. Nah, kalau misalnya lebih berarti kita else. Nah, baru kita lakukan apa? Ya berarti kan udah dicek semuanya gitu ya. Rekursifnya udah dicek semua. Jadi di sini kita bisa return true. Artinya dia sudah sukses, berarti ya semua perulangannya sudah dieksekusi. Sekarang nah, apa yang dilakukan di sini, simple, logic yang ada di sini, berarti ya kita tinggal lakukan pengecekan di sini. Jadi di sini kita tinggal cek saja, ya. Ini logiknya sebenarnya simple ya, teman-teman bisa langsung copy paste aja di sini. Karena yang namanya rekursif itu cuma istilahnya tuh cuma mengubah perulangannya, logiknya sebenarnya sama. Ini saya pindahkan di sini. Jadi ini indeks awalnya adalah i, indeks akhirnya adalah value length ya, diambil i, diambil 1. Lalu kita cek kalau misalnya value-nya ini tidak sama dengan ya, kiri dan kanannya tidak sama dengan, kita akan return false. Nah, selanjutnya berarti di sini kita harus kasih else-nya. Nah, kalau misalnya dia true gitu ya, apa yang mau dilakukan? Ya, kita panggil lagi si rekursifnya. Caranya adalah tinggal return is palindrom rekursif, value-nya apa, cuma di sini i-nya. Kita harus naikkan, mirip kayak increment di sini. Ini adalah increment yang ada di sini, jadi kita naikkan satu ya. Jadi di sini kita naikkan i plus contohnya, seperti ini ya. Atau i plus 1 lah, paling simpel. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya seperti ini, harusnya logikanya udah selesai ya. Jadi kita udah nggak perlu pakai perulangan. Lihat teman-teman di sini tidak ada perulangan lagi. Ini kita menggunakan palindrom. Dan ini juga optimal ya. Kenapa? Karena cukup setengahnya aja perulangannya. Lihat di sini cukup setengahnya aja. Ya, karena kita bagi 2. Oke, untuk memastikan apakah benar solusi kita ya menggunakan palindrom rekursif ini, kita akan coba running unit testnya. Kita coba running. Nah, lihat, sukses. Nggak ada yang error ya di sini. Artinya apa? Artinya solusi kita ya menggunakan rekursif sekarang tanpa melakukan perulangan itu sudah benar. Oke, jadi seperti ini ya. Ini kebetulan saya breakdown ya. Teman-teman semuanya bisa masukkan langsung ini indeks i gitu ya. Di sini tinggal dimasukkan ke sini saja gitu ya, biar lebih singkat. Nah, solusinya seperti ini ya. Ini hasilnya kalau di running juga sama aja. Nah, hasilnya sukses. Jadi, sekarang kita udah menyelesaikan palindrom ini ya.
Yang pertama menggunakan tadi reverse ya, lalu di challenge lagi biar optimal. Akhirnya kita lakukan perulangan, tapi perulangannya masih sebanyak jumlah karakter di dalam si teksnya. Lalu kita optimalkan ya menjadi setengahnya, dan setelah itu kita di challenge lagi, coba ganti dari perulangan menggunakan rekursif. Akhirnya kita udah bisa seperti ini. Jadi biasanya kalau interview itu seperti itu tahapannya. Jadi dari yang sederhana, biasanya memang sederhana kasusnya, kayak palindrom kan semua sederhana ya. Nah, akhirnya teman-teman nanti di-challenge lagi, bisa nggak dioptimalkan, bisa nggak dioptimalkan gitu ya. Nanti kalau misalnya udah optimal, bisa nggak dirubah misalnya ya, gimana kalau misalnya dirubah dari yang iterasi biasa ke rekursif. Atau kalau teman-teman langsung di awal menggunakan rekursif ya, penyelesaiannya itu bisa aja nanti di-challenge-nya dibalik. Ini kan rekursif, bisa nggak dijadikan perulangan? Jadi itu sebenarnya bukan mana yang lebih baik, bukan berarti rekursif ini lebih baik, nggak juga. Tapi maksudnya teman-teman ngerti nggak gitu ya cara kerjanya perulangan sama rekursif itu seperti apa. Nah, dengan kita bisa dengan mudah memindahkan kode perulangan ini ke rekursif atau sebaliknya, berarti kita memang beneran ngerti banget implementasi logika yang harus memang dilakukan di kasus ini. Jadi ini solusi final dari si palindrom ini. Oke teman-teman, jadi kayaknya gitu aja ya untuk coding interview yang palindrom ini. Nanti kita akan coba bahas lagi ya salah satu kasus-kasus atau pertanyaan-pertanyaan tentang coding interview yang biasanya diajukan pada saat proses interview. Atau kalau teman-teman sempat ngelakuin interview, misalnya habis itu dikasih sebuah soal dan pengen kita coba bahas bareng-bareng, bisa dimasukkan di kolom komentar ya. Oke, mungkin sekian aja ya. Mudah-mudahan ini ilmunya bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain, dan kita ketemu lagi di coding interview yang lainnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye.